Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tetap selalu jaga kesehatan. Nah, untuk itu kita sekarang memulai pembelajaran kembali. Sebelum memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, kita sekarang masuk pada proses pembelajaran tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Masih dengan tema 1 anak-anak. Dengan masuk ke subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran pertama. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Disimak ya anak-anak. Muatan mata pelajaran hari ini yaitu tentang IPA, KD 3.14.1 pelestarian hewan, IPS, KD 3.14.1 kondisi politik negara ASEAN, kemudian bahasa Indonesia, KD 3.1.4.1 menentukan kesimpulan paragraf. Kalian tentu pernah mendengar harimau Sumatera, badak bercula 1, kemudian orang utan. Mereka adalah hewan-hewan yang mulai langka. Kemudian pelestarian hewan. Tujuan pelestarian hewan adalah A. Agar hewan tidak punah. Kemudian yang B. Agar hewan dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Kemudian yang C, agar hewan dapat menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Kemudian yang D, agar hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, upaya untuk melestarikan hewan. 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan. Misalnya kita memahami cara merawatnya, makannya, ukuran kandang, dan lain-lain. Yang kedua, membuat tempat penangkaran hewan. Untuk hewan langka, penangkaran hewan ada 2 macam, yaitu dilakukan secara in situ dan in situ. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Contoh hewan langka di sini yaitu komodo, orangutan, harimau Sumatera, burung merak, tapir, bekatan, burung cendrawasih. Ini adalah bukti-bukti contoh seperti perburuan liar dan pembakaran hutan menjadikan hewan-hewan menjadi langka. Yang selanjutnya, kita masuk kepada kondisi politik negara ASEAN. Yang pertama, yaitu Indonesia, dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu Brunei Darussalam, kepala negara Sultan, kepala pemerintahan Sultan, ibu kota Brunei yaitu Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu dan Inggris, mata uang Brunei dolar. Dan hari kemerdekaan Brunei jatuh pada tanggal 1 Januari 1984. Negara ASEAN yang ketiga yaitu Filipina. Kepala negaranya yaitu presiden, kepala pemerintahan presiden dengan ibu kota Manila, dan hari kemerdekaan 12 Juni 1898 diperoleh dari negara Spanyol. Setelah Filipina, kita masuk ke 4 yaitu Kamboja. Kepala negara yaitu raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer, mata uang Riel, dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 9 November 1958 dari negara Perancis. Setelah Kamboja, kita masuk selanjutnya yaitu Laos. Kepala negara presiden Bonhang Forasit, kepala pemerintahan perdana menteri dengan ibu kota Vientiane, bahasa nasional Lao, mata uang Kip, memperoleh kemerdekaan
pada tanggal 19 Juli 1949 dari Perancis. Selanjutnya kita masuk negara yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Malaysia. Kepala negara yang dipertuan Agung Sultan, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Kuala Lumpur, bahasa nasional Melayu, Inggris, Cina, Tamil, dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957 dari negara Inggris. Setelah Malaysia, negara ASEAN selanjutnya yaitu Myanmar, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Naypyidaw, bahasa nasional Myanmar, mata uang kyat, dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948 dari negara Inggris. Setelah Myanmar, negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura, kepala negaranya yaitu presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dengan ibu kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, dengan mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Setelah Singapura, yang ke-9 yaitu Thailand. Kepala negara yaitu Raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Bangkok, bahasa nasional Thai, mata uang baht, dan yang istimewa dari negara ASEAN yaitu Thailand yaitu tidak pernah dijajah oleh negara lain, menjadikan negara suci. Setelah Thailand, negara terakhir yaitu Vietnam, dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Hanoi, bahasa nasional Vietnam, mata uang dong, memperoleh kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945 dari Prancis. Kemerdekaan Vietnam diperoleh setelah negara Indonesia. Materi kita selanjutnya yaitu tentang menentukan kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragraf adalah ikhtisar atau ringkasan dari suatu paragraf. Langkah-langkah menentukan kesimpulan paragraf yaitu: bacalah paragraf secara keseluruhan. Temukan informasi penting dari paragraf. Ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Baiklah, itu tadi penjelasan untuk mata pelajaran hari ini. Kesimpulannya, kita sebagai manusia harus tetap melestarikan hewan agar hewan-hewan itu tidak langka, dan kita lindungi bersama-sama dengan cara memasukkannya ke dalam Taman Suaka Marga Satwa, dan juga tidak merusak lingkungannya seperti hutan dan tempat-tempat lain yang dijadikan sebagai habitat mereka. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, semangat belajar di rumah, dan jangan lupa tetap semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.